Kami bersyukur punya Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena sudah mengasihi kami dan menerima kami apa adanya. Terima kasih buat kasih-Mu yang memulihkan kami, yang kasih kami pengharapan. Terima kasih Tuhan. Bapa, berbicaralah buat setiap kami. Tumpahkanlah isi hati-Mu. Ajari kami kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, berikanlah hikmat dan wahyu, supaya kami boleh memahami dan oleh anugerah-Mu menghidupi kebenaran-Mu. Tolong hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Permuliakanlah nama-Mu dan berkatilah umat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan Amen. Silakan duduk kembali. Thank you Pak Tudu, thank you Ichi Worship. Saya ingin menyambut juga jemaat yang saat ini streaming live online dimanapun Anda berada. Saya berdoa hadirat Tuhan memenuhi setiap rumah Anda dan Anda mengalami Tuhan secara luar biasa. Amen. Haleluya. Saya akan khotbah tentang jangan nyampah. Salah satu alasan saya bikin program sekolah penjara di Lapas Salemba sejak tahun 2013 adalah supaya warga binaan, khususnya anak-anak muda di sana, ketika mereka bebas dan kembali ke masyarakat, mereka hidupnya nggak jadi sampah tapi jadi berkat. Hidup kita nggak boleh jadi sampah, amin, tapi harus jadi berkat. Katakan kanan kirimu, kamu harus jadi berkat, jangan jadi sampah. Sampah itu dijauhi orang karena berbau busuk. Sampah itu merusak keindahan. Benar nggak? Sampah yang tidak dikelola dengan baik, itu bisa jadi limbah yang menyebabkan banjir, sarang penyakit, polusi lingkungan. Tetapi sampah yang diolah dan dipilah dengan baik itu bisa mendatangkan kebaikan. Contohnya bisa jadi sumber biogas, energi. Kemudian bisa diolah dari plastik-plastik, sampah plastik jadi apa? Biji plastik yang bisa dijual kembali. Kemudian bisa diolah jadi pupuk. Nah, orang-orang yang ngelola sampahnya dengan baik mendatangkan keuntungan dari sampah itu. Nah, sama halnya dengan hidup kita. Di setiap hidup kita nih kita punya sampah. Kalau kita nggak kelola sampah kita dengan baik, hidup kita akan berbau busuk. Hidup kita akan ngerusak aja kerjaannya. Dan yang parah gini, nyebarin penyakit kemana-mana. Tapi sampah-sampah yang kita kelola dengan baik akan mendatangkan kekuatan buat hidup kita. Contoh, semua trauma, luka, kekecewaan, penderitaan, perlakuan yang tidak baik di masa lalu, itu sampah di hidup kita. Betul nggak? Yang pengen kita buang, bener nggak? Kalau kita bisa kelola itu dengan baik, itu bisa jadi sumber kekuatan. Saya kasih contoh. Kalau Anda dibesarkan di keluarga yang tidak mampu, Anda bisa membuat kesusahanmu di masa lalu menjadi sebuah semangat bahwa kamu harus kerja keras. Kamu harus sekolah sungguh-sungguh, supaya kamu tidak jadi miskin. Yang setuju katakan amin. Kalau kita pernah dibesarkan di keluarga yang kurang harmonis, orang tua yang gak bertanggung jawab, itu bisa jadi energi kalau kita kelola dengan baik. Bukannya kepahitan sama orang tua kita, tapi menjadi penyemangat dan penginspirasi kita untuk jadi orang tua yang lebih baik buat anak-anak kita. Zaman sekarang banyak yang childless marriage, gak mau punya anak karena takut begini. Buat apa punya anak kalau kita gak mendidik mereka dengan baik, seperti orang-orang tua kita gitu kan. Tapi yang saya alami adalah saya berusaha mencintai anak-anak saya, memberikan yang terbaik buat mereka. Saya dulu kekurangan kasih sayang, saya melimpahkan kasih sayang buat anak-anak saya.
Dan saya bekerja keras supaya bisa memberikan pendidikan yang layak buat anak-anak saya. Sampah-sampah kita yang kita kelola dengan baik akan menjadi energi buat hidup kita. Ada lagi, mungkin Anda pernah punya kepahitan atau kebencian, kekecewaan sama bosmu di masa lalu. Anda pernah kerja sama orang yang gak baik. Atau keluargamu yang memperlakukan kamu gak baik. Karena mereka kaya, kamu direndahkan misalnya gitu. Loh, apa yang jadi penyemangat Anda? Pelajaran apa yang Anda bisa ambil? Kalau Anda kelola itu, Anda pikirin, oh diginiin sama orang tuh gak enak ya. Direndahkan tuh gak enak ya. Karena kita ngelihat perlakuan yang tidak baik, kita bisa belajar jadi atasan yang baik. Kita tidak mau melakukan yang sama bawahan kita karena kita tahu gimana rasanya. Kemudian kita lihat gara-gara orang-orang serakah, nggak jujur, mereka tidak adil, bangsa kita jadi nggak maju. Pelajaran apa yang kita ambil? Ya kita harus jadi orang yang jujur. Kita harus jadi orang yang adil. Kita harus jadi orang yang berintegritas. Supaya bangsa kita maju. Hidup kita, baik tindakan maupun omongan kita, nggak boleh jadi sampah yang ngotorin hati orang dan ngerusak hidup orang-orang di sekitar kita. Ibrani 12 ayat 15, kita lihat ayatnya. Sama-sama saya baca. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Dengar baik, waktu kita disakiti, dikecewakan, kita diperlakukan dengan tidak baik. Kalau kita nggak kelola dengan baik emosi kita, kemarahan kita, kekecewaan kita, perkataan mulut kita ini bisa nyampah kemana-mana. Yang akhirnya menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan hati banyak orang. Perkataan kita bisa jadi sampah karena hati kita pahit. Kita mulai menebarkan penyakit kemana-mana. Karena hurt people always hurt others. Kenapa mertua-mertua suka nyakitin menantu? Karena hati-hati mereka juga pahit. Orang yang hatinya pahit pasti mulutnya pahit. Karena Yesus bilang perkataan mulut meluap dari hati. Anda pernah ketemu orang yang kemana-mana bikin masalah. Sama siapa aja bermasalah. Pernah ketemu orang kayak gitu? Bikin di sini bikin ribut, di sana bikin ribut. Gak cocok sama orang. Troublemaker. Why? Karena dia gak beresin sampah di hidupnya. Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 36, setiap perkataan sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Hati-hati jangan nyampah kemana-mana. Karena perkataan yang sia-sia harus kita pertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Yakobus 1 ayat 26 berkata begini, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah itu bicara soal hidup kita, perkataan kita. Sia-sia kita berpuasa, berdoa, baca firman, pelayanan, nabur. Kalau kita tidak jaga lidah, kata firman Tuhan. Jadi jangan sampai kita nyampah dengan mulut kita. Yang harus kita kelola adalah hati kita. Bagaimana mengelola sampah di hidup kita? Yang pertama, kalau Anda punya masalah sama seseorang, jangan nyampah kemana-mana, tapi selesaikan masalah Anda. Deal with your problem. Kalau Anda punya masalah sama seseorang, selesaikan sama dia. Jangan nyampah kemana-mana. Orang yang nerima sampahmu, kasihan. Mereka jadi TPA, tempat pembuangan akhir. Jangan nyampah di kuping orang. Karena gini, jadi polusi di hati dia, mencemarkan hati orang itu. Bayangin, orang itu gak punya masalah sama orang yang kita ceritain.
Tapi hati dia jadi ikut kena polusi karena omongan kita yang nyampah. Kalau ada apa-apa selesain. Jangan nyampah kemana-mana, setuju? Saya paling senang sama orang yang berani menghampiri saya dan kasih tahu. Ci atau Kak, kok ngomong gitu sih? Aku terluka loh. Saya paling senang tuh orang belak-belakan. Memang gak semua orang seperti itu bisa belak-belakan. Tapi gini loh, daripada hatimu gak murni. Kamu nyimpen sampah dan kamu nyebarin sampah kemana-mana. Bikin cemar hati orang, bikin rusuh dan bikin orang lain pahit. Buat apa? Lebih baik selesaikan masalahmu dan jangan nyampah kemana-mana. Ada orang yang kelihatan beribadah, tapi mulutnya nyampah. Yesus bilang, dalam firman Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat 20 bilang ini. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, tapi dia membenci saudaranya, dia adalah seorang pendusta. Karena orang kalau nggak bisa mengasihi sesama yang kelihatan, nggak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Benar nggak? Jadi kalau kita punya masalah itu, jangan benci sama orang. Selesain, karena yang namanya hubungan tidak akan pernah konflik free. Pasti punya masalah, benar gak? Sebaik-baiknya kita sama orang, saya kasih tahu, orang tuh selalu responnya negatif. Sebaik-baiknya, kita gak bisa kontrol respon orang terhadap kita. Contoh, kalau orang tuh negatif, tetap negatif aja. Jadi kalau kita tuh diomongin kemana-mana, saya belajar dari pengalaman hidup saya. Kita tuh jangan terlalu ambil hati kalau kita yang diomongin. Karena orang sakit kemana-mana nebar penyakit. Yang ditebarin penyakit, dengar. Jangan gampang percaya omongan orang. Karena belum tentu sampah yang dia tumpahin tuh benar. Contoh, ada orang yang ngerasa dia kerjanya udah bener. Tapi timnya bilang, enggak, lu kerjanya enggak bener. Dilaporin ke bosnya, dikasih SP1, dikasih SP2, dikasih SP3, enggak berubah. Akhirnya dikeluarin karena menghalangi kerja tim. Timnya jadi terbebani dengan kehadiran dia yang kerjanya malas-malesan. Waktu dia dikeluarin, dia nyampah kemana-mana bilangnya apa? Gak bener nih gue dikeluarin, gue diperlakukan gak adil. Masa gue udah ngasih yang terbaik, tapi tim gue bilang gue kerjanya gak baik. Sedangkan gak mungkin dia dikeluarin kalau dia tuh bagus. Orang bagus gak perlu takut dipecat. Sampai kamu dipecat perusahaan merugi. Orang lain akan dengan cepat ngambil kamu. Amin. Orang yang berkualitas gak perlu takut dibuang. Dari sisi si orang yang dipecat, dia benar. Padahal dia gak benar. Jadi kalau ada orang nyeritain tentang orang lain sama Anda, jangan 100% percaya. Ada sebab, ada akibat. Kalau lu bagus, lu gak dipecat. Kan gitu kan? Saya di YTP dan ICI bikin aturan. Dilarang meminjam uang atau meminjamkan uang. Di antara staf, pengerja, leader, pastors. Kenapa? Udah kenyang gua bayarin hutang orang. Enak aja dia yang main ngutang-ngutang, begitu nggak bisa bayar, kita yang didatangin orang. Satu staf ngutangin 8 orang. Kan kita tahu gajinya berapa, gaya hidup ketinggian. iPhone baru keluar beli, Nike baru keluar beli. Bosnya aja nggak punya, dia udah punya duluan. Saya kasih tahu, saya nggak pernah beli handphone. Saya terakhir pakai iPhone 14 itu udah lama, hadiah ulang tahun. Saya nggak ganti-ganti. Kita pakai buat apa sih? Kita juga nggak ahli IT, cuma WhatsApp, email, Instagram. Saya nggak main TikTok, nggak main Facebook, itu staff yang pegang. Apalagi? YouTube enggak juga, saya nggak nonton YouTube saya. Nggak nonton YouTube orang juga. Cuma kerja lah basically catatan khotbah saya di situ.
yang saya buka, ngapain ganti-ganti HP? Mubazir. Saya heran orang zaman sekarang. Ngapain nyusahin diri sendiri, nggak punya duit sampai kredit-kredit. Hidup kita jangan sampai jadi sampah. Jangan sampai nyusahin orang gara-gara kita sendiri nggak pintar ngelola hidup kita. Amin. Yuk, Yesus ngajarin dalam Matius 6 ayat 15. Kalau kamu nggak ngampunin kesalahan orang, Bapa di sorga juga nggak ngampunin kamu. Jadi kalau orang tuh bikin salah sama kita, ampuni aja. Saya cepet banget ngampuni orang. Kenapa? Karena saya sadar saya juga butuh diampuni. Jangan nyampah kemana-mana. Tahu nggak? Firman Tuhan bilang dalam Mazmur 4 ayat 5. Biarlah kamu marah tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Jadi ketika Anda marah sama orang, kelola dulu, jangan nyerocos dulu. Jangan nyampah kemana-mana, kelola emosimu. Coba rendah hatilah untuk introspeksi diri, salahnya saya di mana. Jangan karena perkataan kita yang nyampah, kita ngerusak nama baik orang. Jangan sampai kita ngerusak karya orang yang dibangun dengan susah payah gara-gara sampahnya kita. Zaman sekarang sosial media bahaya sekali. Apa-apa diposting. Nggak suka sama pengerja A, diposting nama gerejanya. Bener nggak? Nggak seneng sama waitress A yang diposting restorannya. Kasian loh. Satu restoran itu pegawainya berapa? Gara-gara kita posting kesalahan satu waitress, berapa karyawan yang bisa dirugikan? Pernah nggak mikir begitu? It's not fair. Selesaikan masalahmu sama orang yang bermasalah sama kamu. Jangan bawa-bawa nama institusinya dong. It's not fair. Ada salah satu pengerja yang posting kekecewaan dia sama mentornya di ICI. Tapi yang dibawa nama ICI. Gak fair. Tahu nggak ICI ini dengan susah payah dibangun? Tahu nggak ICI ini ngidupin banyak anak-anak Indonesia? Lah kok cuma kekecewaan kamu nggak dikasih panggung, kamu jelekin nama ICI? It's not fair. Right? Yuk beresin masalah kita. Jangan nyampah kemana-mana. Yang setuju katakan? Amin. Dan ingat loh, jangan sampai karena perkataan kita melemahkan iman orang lain. Kenapa banyak orang Kristen kecewa sama gereja? Kenapa banyak orang Kristen kecewa sama pendeta? Kenapa orang Kristen mundur dari pelayanan, mundur dari Tuhan, kecewa sama orang Kristen? Why? Karena kita nih loh mulutnya suka nyampah. Padahal masalah kita sama siapa? Yuk bijaksanalah, kelola sampah kita. Yang kedua, bagaimana mengelola sampah kita? Jangan mengatakan yang kamu tidak ketahui kebenarannya. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 37, jika ya hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Anda anak Tuhan atau anak setan? Anak Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan, jawab tuh yang jujur, ya, tidak, tidak. Kalau Anda tidak mau jawab, bilang saya tidak tahu dan itu bukan urusan saya. Saya ajarin ilmunya. Daripada bohong, bilang bukan urusan saya. 1, 2, 3. Kalau nggak tahu, bilang saya tidak tahu. Jangan sok tahu. Bilang kanan kirimu. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Jangan sok tahu. Itu bohong. Amen. You know what? Banyak tipe-tipe sanguin yang promoter banget, yang jago jualan, marketing abis, itu pintar meyakinkan orang. Saya lupa tuh satu katanya apa. Nah, tipe-tipe begini bahaya. Kenapa? Hiperbola. Misalnya nih ada yang cerita sama dia. Sesuatu cerita yang dia sendiri tidak yakin kebenarannya. Contoh, lu tahu nggak? Dia tuh bidinya 5. Oh ya?
Tahu dari mana? Ya gue denger-denger aja. Yang ngomong gak yakin kebenarannya. Si promotor bisa gini, tuh orang bininya 10. Dengan antusiasme tinggi meyakinkan orang omongannya benar. Hati-hati. Jangan bohong. Keluaran 20 ayat 16. Salah satu hukum perintah Allah bilang apa? Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nih, yang suka gosip bertobat. Jangan sok tahu, jangan sok kepo. Jangan suka bikin cerita yang gak benar tentang orang lain. Apalagi sampai fitnah. Imamat 19 ayat 16. Baca yuk. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesama manusia. Akulah Tuhan. Berhenti yang suka jelek-jelekin orang apalagi menfitnah. Saya heran loh, orang tuh kalau udah jahat mulutnya ya. Bisa ngarang cerita, dari nggak ada tuh bisa jadi ada. Mau ngalahin Tuhan. Bisa bikin cerita yang sampai kita aja ngedengernya bingung. Itu cerita dari mana? Saya pernah digosipin sama istri pendeta mana gitu. Kalau dulu saya tuh perempuan pelacur gitu. Bener-bener. Saya bilang untung gue sabar lu, enggak gue gebok lu. Jangan sembarangan bicara. Ada lagi, Ibu Heni itu orang kepahitan. Kepahitan nama siapa? Ada nggak tampang pahit kayak gini? Orang manis gini kok. Tanya Pak Jojo, benar nggak? Yang udah suka jilat saya, manis saya mah. Jangan pikiran kemana-mana. Ini kan suami istri kita, terserah kita. Amsal 6 ayat 19. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nih loh, udah tukang fitnah, tukang bohong, jelek-jelekin orang, ngadu domba, cilaka. Mantu-mantu jangan suka ngadu domba, amin. Tetangga-tetangga juga jangan suka ngadu domba. Ngadu domba siapa? Mantu sama mertua. Gawat itu mah perang dunia ketiga juga kalah. Jangan ngadu domba orang. Saya kasih tahu ya, ini nasihat. Kita bertengkar sama orang tua sendiri, orang tua bisa maafin. Kamu bertengkar sama mertua, gak ada ampun gue bilangin. Udah jangan dilawan, yang waras ngalah. Anda waras? Emang siapa yang gak waras? Ayo. Kita belajar, Yesus satu kali ditanya sama Petrus tentang Yohanes. Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Wah, Petrus seorang pemimpin dari 12 rasul. Kepo, ya kan? Dia tanya sama Yesus, Yohanes nih gimana nih ntar? Yohanes 21 ayat 21. Ayat 22 Yesus ngomong apa? Baca. Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Pesan firman Tuhan hari ini. Jangan kepo ngurusin hidup orang. Tapi kamu ikut aku, kata Yesus. Sometimes kita perlu bertanya sama diri kita sendiri. Waktu kita mulai timbul rasa kekepoan kita perlu bertanya sama diri sendiri. Apa itu urusan saya? Is it my business? If it's none of your business, gak usah ngurusin. Fokus sama hidupmu. Tanggung jawab kita masing-masing itu sama Tuhan. Ada amin? Tidak semua orang perlu menjelaskan tentang hidup mereka kepada kita. They don't owe us any explanation. Contoh, sekarang namanya saya suka posting di Instagram. Saya posting satu kali, saya pakai tas lempang Coach kalau nggak salah. Terus ada yang komentar, wih udah gaya ya sekarang ya,
Mainannya udah tas coach, dia bilang gitu. Kepo, netizen. Saya mau tanya, yang komen kayak gini perlu dibalas gak? Gak perlu, exactly. Saya gak pusing orang ngomong apa. I don't owe anyone explanation. Masa gue perlu cerita, ini tas dikasih jemaat. Kalau dilihat di tokonya sebenarnya harganya gak mahal. Karena dia belinya di Amerika. Ngapain gue buang-buang ludah ngejelasin begituan? Sometimes kita terlalu kepo sama hidup orang lain. Seolah-olah orang itu berhutang penjelasan sama kita. They don't owe you any explanation, jadi jangan kepo. Katakan kanan kirimu, jangan sibuk komentarin orang. Haleluya. Galatia 6 ayat ke-5 bilang gini, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Kita tuh bertanggung jawab atas sampah kita sendiri. Jangan sampai kita jadi berbau busuk, mulutnya bau, ngomongin orang mulu. Jangan sampai kita nih ngerusak hidup orang. Yang tadinya semangat ikut Tuhan, tapi gara-gara sering kita omongin pendeta tuh pakai begini, gereja tuh kayak gini. Lama-lama dia pahit dan gak mau ikut Tuhan lagi. Ingat, setiap kita masing-masing bertanggung jawab atas hidup kita di hadapan Tuhan. Yang terakhir, bagaimana mengelola sampah kita? Jangan iri hati dan berkumpul sama para pembenci. Listen, jangan cari pasukan sakit hati ketika Anda sakit hati. Anda bukannya sembuh, Anda jadi kanker. Coba, garam kumpul sama garam, jadi apa? Gudang garam. Pantesan aja suka marah-marah, soalnya darah tinggi. Benar gak? Coba gula kumpul sama gula, jadi apa? Diabetes. Udah, jangan. Kalau Anda lagi sakit hati, jangan cari pasukan sakit hati, cari yang bisa ngobatin. Jangan iri hati. Ketika kita lihat keberhasilan orang lain, ketika kita lihat orang lain kok lebih dipakai Tuhan, kok orang lebih hebat dari kita di dalam pandangan kita. Jangan iri hati. Dalam Amsal 14 ayat 30 dibilang gini, iri hati membusukkan tulang. Anda yang suka iri hati sama orang, saya kasih tahu, Anda akan cepat osteoporosis. Jangan suka iri hati, amin. Pengen awet muda? Treatment. Kayak Tao Mingse ya. Demam FC semuanya. Ibu Heni gak mau, Pak Jojo paling ganteng. Di sini ngomong gitu. Mazmur 106 ayat 16 sampai 17 bilang gini. Mereka cemburu kepada Musa di perkemahan dan kepada Harun, orang kudus Tuhan. Bumi terbuka dan menelan datan menutupi kumpulan Abiram. Lihat, ada sekelompok orang yang karena iri hati sama Musa, mereka mulai kasak kusuk, menyebarkan fitnah, membusukkan hati orang-orang untuk ikut mereka, melawan Musa, berontak sama Musa dan Harun. Ada terkumpul 250 orang bersama mereka yang bersekongkol untuk melawan Musa. Apa yang terjadi? Dalam Bilangan 16 ayat 1-35 Anda baca di rumah, ini udah kayak komik ceritanya ya. Anda pernah ingat kejadian di Sulawesi Tengah waktu tanah terbalik? Waktu bumi menganga menelan semua rumah dan orang di atasnya? Terjadi di Alkitab. Kita lihat dalam Bilangan 16. Kita lompat-lompat karena ayatnya panjang ya. 1-2 dulu. 3, 2, 1. Korah bin Yizar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel
pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Kita lompat ke ayat 20. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya ku hancurkan mereka dalam sekejap mata. Ayat 22. Tapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Ayat 25. Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Ayat 27. Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya dan anak-anak yang kecil. Ayat 30. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Sama-sama ayat 31. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya, menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan segala harta milik mereka. Ayat 33. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka, sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaat itu. Ngeri. Yang terjadi di Sulawesi Tengah terjadi di Alkitab juga. Pelajaran apa yang kita baca barusan? Jangan bersekongkol untuk melakukan kejahatan. Jangan berkumpul dengan orang-orang yang mulutnya tuh nyampah. Mereka yang bermasalah, kenapa kita yang dibawa? Jangan sampai kita membiarkan orang tuh mencemari hati kita. Dan kita ikut-ikutan berdosa karena mereka. Coba lihat teman-temanmu hari ini, kamu ngumpulnya sama siapa? Apakah Anda ngumpul bersama dengan pasukan sakit hati yang menjelekkan orang terus? Apakah Anda ngumpulnya sama orang-orang yang suka menyerang hamba Tuhan? Hati-hati. Firman Tuhan berkata, jangan menyentuh orang yang kuurapi. Saya tidak berusaha menakut-nakuti. Tapi kalau apa yang dikatakan itu tidak benar, Anda berurusan dengan Tuhan yang pasti akan membela. Kalaupun hamba Tuhan itu bersalah, urusan dia sama Tuhan. Kita tidak berhak menghakimi seorang pun. Amin. Makanya saya tidak pernah ikut-ikutan nge-like postingan orang yang ngenyek hamba Tuhan A, ngenyek hamba Tuhan B. Dari dulu saya pegang prinsip, bukan urusan saya. Amin. Karena apa gini? Orang itu yang bermasalah, dia kepahitan, dia bikin postingan yang menyerang hamba-hamba Tuhan. Kenapa kita jadi ikut dosa karena dia? Orang-orang 250 orang yang ikut dengan Datan dan Abiram mungkin gak punya masalah sama Musa. Tapi karena terpengaruh omongannya, mereka jadi ikut-ikutan. Dan lihat bagaimana Tuhan memisahkan. Menjauhlah dari mereka, supaya jangan kamu ikut binasa. Jangan sampai kita dekat sama orang-orang yang ngajak kita berbuat jahat, ngomongin orang, mulutnya fitnah. Hati-hati, Anda yang tadinya tidak bersalah ikut berdosa. Dan ketika murka Allah dinyatakan, Anda ada di sana. Jangan kumpul sama para pembenci. Sampah mereka urusan mereka sendiri. Amen. Jangan ngajak orang berbuat jahat, itu dosa. Saya akhiri. Ibrani 12 ayat 15 tadi bilang, jangan sampai tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan
banyak orang. Jangan sampai nyampah dengan mulut kita. Sampai membuat hidup orang lain dirusak, hati orang dicemari. Mulut kita yang nyampah dan hidup kita jadi sampah akan berbau busuk. Merusak orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai hidup kita itu jadi sarang penyakit yang nyebarin penyakit kemana-mana. Kalau kita punya masalah, selesaikan masalah kita. Jangan nyampah. Hampiri orang yang memang kita sakit hati, selesaikan, habis itu udah. Setuju? Jangan nyampah. Mazmur 1 ayat 1 bilang apa? Jangan duduk dengan kumpulan pencemooh. Kalau Anda mau berbahagia, jangan duduk dengan orang-orang yang suka ngomongin orang lain. Saya heran, saya dengerin orang telepon. Halo? Bro? Ada gosip apa? Ada gosip apa? Gosip dulu. Why? Don't make that a habit. Jangan jadiin itu kebiasaan. Saya tahu ngomongin orang tuh kayak seru, ada bahan. But no, it's not good. Letakkan posisi Anda di posisi orang yang diomongin. Do you like it? Kalau Anda nggak mau kamu yang diomongin, jangan ngomongin orang. Percayalah, temenmu yang suka ngomongin orang lain, one day kamu nggak ada, kamu yang diomongin. True? Yuk, katakan gini, mulut saya nggak boleh nyampah, hidup saya nggak boleh jadi sampah. Jangan sampai kita nyampah beresin masalah kita. Jangan kumpul sama orang-orang yang sakit hati. Dan jangan iri hati sama orang. Dan jangan sampai kita mengatakan hal-hal yang kita tidak tahu kebenarannya. Jangan berdusta. Jangan suka nyebarin fitnah, gosip, apalagi ngebumbuin, jelek-jelekin orang. Jangan. Amin. Saya berdoa hidup Anda jadi berkat. Dan setiap perkataan Anda menginspirasi orang, membangun semangat orang, dan memulihkan hati orang. Tuhan baik, kita berdoa. Bapa di sorga, hari ini kalau ada di antara kami yang hati kami pahit sama orang lain, kami ngambil keputusan kami mau mengampuni. Seperti Tuhan sudah mengampuni kami. Lepaskan kami dari kepahitan. Lepaskan kami dari kebencian. Lepaskan kami dari kemarahan dan segala kegeraman. Roh Kudus, lembutkan hati kami. Supaya kami mengasihi sesama kami. Seperti Engkau mengasihi kami. Biar kami juga Tuhan boleh jadi berkat lewat perkataan kami. Kami gak menyebarkan fitnah. Kami gak nyebarin sampah. Supaya hidup kami ini jadi berkat. Perkataan kami menyembuhkan. Perkataan kami memulihkan. Dan perkataan kami membangkitkan semangat. Di dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amen. Have a blessed Sunday. God bless you. Take care. Thank you Pastor Henny atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kenal percaya setiap kita yang datang secara onsite maupun mengikuti secara live streaming diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang sore hari ini saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk memberikan persembahan, persepuluhan maupun donasi untuk Yayasan Tangan Pengharapan maupun Gereja Impact Community Indonesia. Bapak Ibu Saudara bisa men-scan QR code yang tertera di layar maupun transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang datang secara onsite, kami menyediakan mesin edisi yang ada di lobi gereja. Jika Bapak Ibu Saudara rindu memberikan secara tunai, Bapak Ibu Saudara bisa memasukkan yang ke dalam amplop persembahan dan jangan lupa untuk dimasukkan ke kotak persembahan setelah selesai ibadah. Sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, mari bersama kita berdoa terlebih dahulu. Selidiki setiap hati kami Tuhan, apakah hati kami benar-benar murni dan tulus di hadapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus saja yang mengingatkan setiap kami, bahkan menegur setiap kami, sehingga hari demi hari hidup kami, hati kami, pikiran kami boleh memancarkan kasih Tuhan
melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami rindu memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau. Suci kuduskan setiap tangan-tangan yang memberi, biarlah setiap persembahan kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap Engkau yang siap memberikan persembahan yang terbaik bersama saya katakan, amin. Selalu memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dalam buku dapatkan kekuatan baru. 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 Tuhan kau tempat perlindungan. Tangan Pengharapan Akademi menanamkan iman kepada Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Jadi setiap pagi selalu ada morning devotion di mana anak-anak berdoa memuji Tuhan dan membahas. Shalom Impact People, gimana? Seru nggak kegiatan yang ada di Tangan Pengharapan Academy? Itu sekolah aku loh. Aku suka banget sekolah di Tangan Pengharapan Academy. Soalnya di situ ada banyak kegiatannya. Ada field trip, belajar juga selalu seru. Ada ibadah setiap 2 kali sebulan. Ada juga boys and girls talk. Jadi kita bisa ngobrol dan tanya apa aja ke guru-guru. Kalau kamu gimana, Cleon? Kalau yang aku suka dari Tangan Pengharapan Akademi adalah fasilitasnya. Seperti di kelas ada smart TV untuk guru-guru mengajar dan kita presentasi. Ada juga space room dan ruangan untuk kita nge-gym. How about you, Z? I'm very happy going to school at Tangan Pengharapan Academy. My friends are kind and helpful because my teachers always teach us about kindness and respect. So auntie, uncle, your children can join at Tangan Pengharapan Academy with me. Thank you. God bless you. Selamat people, kami ingin mengajak Anda untuk bersama-sama dengan kami dalam perjalanan ke Turki. Mengunjungi 7 gereja di Kitab Wahyu dan menikmati Kapadokia. Shalom, bertemu kembali bersama saya Petrus dalam Warta Jemaat Impact Community Indonesia. Mari hadir bersama dalam ibadah 60 Minute Worship yang dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 19.30 secara onsite di Gereja Impact Community Indonesia. Mengundang Bapak Ibu semua yang sudah memasuki Golden Age atau usia senja untuk dapat bergabung bersama dalam ibadah Impact Senior yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Juni pukul 11 siang di Gereja Impact Community Indonesia. Dan bagi kamu yang berjiwa muda, jangan lupa untuk bergabung bersama dalam ibadah Impact Young Adult yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni pukul 6 sore di Gereja Impact Community Indonesia. Kami membuka kesempatan bagi Anda yang sudah ikut Komsel dan ingin mengambil bagian sebagai volunteer di Divisi Asher, segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi call center kami. Mari kita diperlengkapi, dibangun dan bertumbuh bersama dalam penyembahan yang benar. Worship Conference 2026 akan segera hadir pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Akan ada workshop dan kelas khusus bagi tiap bidang yang ada. Ini bukan sekedar conference biasa. Kegiatan ini terbuka untuk semua orang dan juga bagi semua gereja. Mari kita diperlengkapi menjadi pelayan yang berdampak dan menyenangkan hati Tuhan. So, segera daftarkan diri kamu sekarang. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu saudara yang baru pertama kali hadir di Gereja Impact Community Indonesia, boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Para usher akan memberikan welcome card bagi Bapak Ibu saudara yang baru pertama kali hadir di Gereja Impact Community Indonesia. So welcome to our family. Welcome to our family. Welcome to Impact Family. Welcome to our family. Welcome to Impact Family.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, so welcome to our family Gereja Impact Community Indonesia. Bapak Ibu Saudara bisa menukarkan welcome card-nya di lobi gereja dengan souvenir. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung dalam Komsel, kami juga mengajak untuk kita semua bisa bertumbuh bersama dalam Komsel Impact Family. Dan ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah audisi pelayanan Praise and Worship on-site untuk worship leader, singer, dan pemusik telah diperpanjang sampai hari ini tanggal 31 Mei 2026. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu melayani dan memiliki talenta dalam tarik suara maupun bermain musik, segera daftarkan diri Anda. Firebeast Camp 2026, ikuti bisnis seminar God's Kingdom in the Marketplace Transformation pada hari Jumat dan Sabtu pada tanggal 26 dan 27 Juni 2026 bertempat di Gereja Impact Community Indonesia bersama para pembicara Cornelius Wing, J. Wendra Lea, Frankie Jonathan, dan Robi Hadi Subrata. Dapatkan harga early bird hingga hari ini saja tanggal 31 Mei sebesar Rp500.000 saja, dan besok harga sudah kembali normal yaitu Rp650.000. Anda akan mendapatkan e-sertifikat konsumsi dan juga coffee break selama 2 hari. Jadi segera daftarkan diri Anda dengan mendaftar melalui link yang tersedia di layar. Demikian pengumuman tambahan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sebelum kita berdoa bersama-sama, saya akan membacakan press report dari Bapak Ibu Saudara yang masuk. Dari KIPU untuk sekian lama mengalami keterikatan dengan pornografi dan sekarang sudah menerima kelepasan dari Tuhan, mengalami perubahan dalam pikiran. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, Allah yang membebaskan setiap umatnya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara, terus memasukkan setiap press report yang ada sehingga bisa jadi kekuatan buat setiap orang yang sedang mengalami. Juga setiap doa-doa demi doa yang ada akan kami doakan bersama-sama sebagai keluarga di dalam Tuhan. Dan saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Terima kasih buat setiap penyertaan Tuhan sepanjang ibadah ini. Terima kasih buat setiap firman-Mu yang diutarakan bagi setiap kami. Biarlah Tuhan ada ketetapan hati dari setiap kami untuk memilah circle setiap kami, sehingga apa yang keluar dalam pikiran dan perkataan kami pun gak pernah jauh daripada firman itu sendiri Tuhan. Yang biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk bisa melakukan segala sesuatu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dalam setiap apa yang kami pikirkan, kami katakan, kami perbuat melalui kehidupan kami. Biarlah Engkau sendiri yang mengarahkannya dalam hidup kami. Bukan pergaulan kami, bukan setiap apa yang ada dalam kehidupan kami, tapi berdasarkan firman-Mu yang hidup dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat Pastor Jojo, Pastor Henny. Terima kasih buat kedua hamba-Mu yang Tuhan tempatkan di tempat ini bersama dengan kami untuk bisa membawa kami dalam kehendak-Mu, dalam setiap rencana-Mu Tuhan. Biarlah curahkan hikmat-Mu senantiasa bagi kedua hamba-Mu ini dalam setiap keputusan demi keputusan, dalam setiap rencana demi rencana, baik di ICI maupun di YTP yang ada Tuhan. Ada hikmat Tuhan yang menyertai kedua hamba-Mu. Berdoa buat keluarga yang ada, anak-anak yang ada pun dalam penyertaan Tuhan sempurna. Masa depan mereka ada dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kami semua yang hadir pada sore hari ini. Dalam setiap apa yang kami sedang doakan, gumulkan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang gak pernah meninggalkan kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang tangannya selalu memegang kehidupan kami. Sehingga kami tahu kami hadir, kami datang hari ini pun memenuhi setiap panggilan ibadah daripada Tuhan sendiri. Kami datang dengan iman kami yang tahu betul bahwa Tuhanlah satu-satunya alasan kami kuat sampai hari ini. Kami bawa setiap pergumulan doa-doa setiap umat-Mu yang ada ke dalam tangan Tuhan. Biarlah jadi sesuai kehendak-Mu dan waktu-Mu bagi setiap mereka. Baik kesehatan mereka, pemulihan keuangan, hubungan yang ada, bahkan setiap doa demi doa pergumulan yang ada kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Berdoa buat ICYTP yang ada, Tuhan berkati bagi setiap kami hari ini. Biarlah kami juga di dalamnya ambil bagian supaya Indonesia bisa nikmati kebaikan Tuhan melalui apa yang dikerjakan di tangan Pengharapan maupun di Impact Community Indonesia. Nama-Mu yang dipermuliakan. Bangsa kami pun
Dari Sabang sampai Merauke, pemimpin tertinggi sampai terendah, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Hikmat Tuhan menyertai mereka, dijauhkan kiranya dari keputusan yang mementingkan diri mereka sendiri. Biar ada Indonesia yang disejahterakan dalam kehendaknya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Singkapkan segala sesuatu yang tersembunyi yang bukan berasal daripada Tuhan yang bongkar di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan buat segala sesuatunya. Kami percaya Tuhan yang menyertai kami sampai hari ini, Tuhan yang pasti menyertai kami sampai akhir kehidupan kami dan keluar dari tempat ini. Kami mau angkat tangan, kami terima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat Tuhan senantiasa ada dalam kehidupanmu. Dalam di mana langkahmu demi langkahmu berada, ada penyertaan Tuhan yang sempurna kau nikmati dalam hari-harimu. Dan ada hati yang menyadari bahwa ada dalam circle yang tepat mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan jadi komunitas yang saling membangun, mengerjakan apa yang Tuhan mau. Ada Tuhan di dalam hidupmu, dalam arahan demi arahannya, dan didengarkan dan menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama. Dan terimalah